Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azhara Salsabila Putri Rahman dengan NIM 070111282328 dari kelas L3 Kampus Indralaya. Jadi, saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang dimana ini menjadi salah satu tugas ujian akhir semester dari Ibu Ina Masruro SIP MPA selaku salah satu dosen mata kuliah metode penelitian. Jadi, proposal saya ini berjudul Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah atau PAD Kota Palembang. Selanjutnya ada latar belakang. Pendapatan asli daerah atau PAD mencerminkan kemandirian fiskal daerah dan bersumber dari pajak serta retribusi daerah. Kota Palembang memiliki potensi besar dalam optimalisasi kedua sumber ini, namun realisasinya masih fluktuatif. Faktor kepatuhan wajib pajak, efektivitas pemungutan, dan transparansi pengelolaan menjadi tantangan utama. Secara teori, pajak dan retribusi yang dikelola baik dapat meningkatkan PAD dan mengurangi ketergantungan pada dana pusat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak dan retribusi terhadap PAD Kota Palembang sebagai dasar strategi peningkatan penerimaan daerah. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh pajak daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Palembang. Yang kedua ada bagaimana pengaruh retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah PAD Kota Palembang. Dan yang terakhir ada seberapa besar kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah dalam meningkatkan PAD Kota Palembang. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama untuk mengetahui bagaimana pengaruh pajak daerah terhadap peningkatan asli daerah Kota Palembang dan yang kedua ada untuk mengetahui bagaimana pengaruh retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan daerah asli atau PAD Kota Palembang dan yang ketiga untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah dalam peningkatan PAD Kota Palembang. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat praktis. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah Kota Palembang dalam meningkatkan penerimaan PAD melalui optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Palembang dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah. Ada juga manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu ekonomi publik, khususnya dalam kajian mengenai hubungan antara pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai kebijakan fiskal daerah dan desentralisasi fiskal yang telah banyak dikaji dalam berbagai penelitian sebelumnya. Selanjutnya adalah landasan teori. Penelitian ini mengacu pada teori kebijakan fiskal dan desentralisasi keuangan daerah dengan fokus pada pajak daerah dan retribusi daerah sebagai instrumen utama peningkatan pendapatan asli daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib tanpa imbalan langsung yang menjadi sumber utama pembiayaan daerah, meliputi pajak provinsi, misalnya PKB, BPNKB, dan pajak kabupaten atau kota, misalnya pajak hotel, restoran, PBB, P2, BPHTB. Sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009, dan retribusi daerah merupakan pungutan atas layanan atau izin dari pemerintah daerah yang bersifat langsung timbal balik, terdiri dari retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Yang selanjutnya ada PAD sendiri mencerminkan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah, berasal dari pajak retribusi, hasil kekayaan daerah, dan pendapatan sah lainnya. PAD yang optimal memperkuat kapasitas fiskal dan otonomi daerah dalam pelayanan publik. Selanjutnya ada beberapa teori pengaruh pajak dan retribusi terhadap PAD. Yang pertama ada teori hubungan fiskal dari Richard Musgrave tahun 1959. Ada juga teori pertumbuhan endogen dari Barrow 1990 dan juga ada teori ketergantungan fiskal dari Oates tahun 1972. Tapi teori yang digunakan dalam penelitian ini ada teori hubungan fiskal dari Richard Musgrave tahun 1959. Karena menurut Musgrave, hubungan antara pajak dan retribusi dengan PAD berkaitan dengan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam ekonomi daerah. Peningkatan pajak dan retribusi yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam menyediakan layanan publik.
Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Jadi, penelitian ini didasari oleh pemikiran bahwa pendapatan asli daerah merupakan indikator utama kemandirian fiskal suatu daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan dua komponen penting dalam struktur PAD. Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah bersifat wajib dan menjadi sumber pendapatan tanpa imbalan langsung. Sementara retribusi daerah merupakan pungutan atas jasa atau izin yang diberikan pemerintah dengan imbal balik langsung kepada masyarakat. Secara teoritis, semakin optimal pengelolaan pajak dan retribusi daerah, maka semakin besar pula kontribusinya terhadap peningkatan PAD. Namun, dalam praktiknya masih terdapat gap antara potensi dan realisasi yang disebabkan oleh faktor kepatuhan, sistem pemungutan, dan transparansi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan PAD di Kota Palembang. Selanjutnya ada metode penelitian yang ada pertama adalah rancangan penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatif untuk menganalisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Palembang. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengukur hubungan antar variabel secara objektif dengan bantuan data statistik. Teori yang digunakan adalah teori hubungan fiskal dari Richard Musgrave 1959. Yang selanjutnya ada definisi konsep. Jadi yang pertama ada pajak daerah, yaitu kontribusi wajib masyarakat kepada daerah tanpa imbalan langsung untuk mendukung kemakmuran rakyat. Yang kedua ada retribusi daerah, pungutan sebagai imbal balik atas layanan atau izin dari pemerintah daerah. Dan yang tiga ada PAD, yaitu penerimaan daerah dari sumber lokal seperti pajak, retribusi, dan pengelolaan aset. Selanjutnya ada definisi operasional. Yang pertama ada setiap variabel diukur berdasarkan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi sesuai dengan teori Musgrave tadi. Dan yang kedua ada pajak dan retribusi dinilai dari kontribusinya terhadap pembangunan, bantuan sosial, dan kestabilan anggaran. Yang terakhir ada PAD diukur melalui kemandirian fiskal dan kapasitas fiskal daerah. Selanjutnya ada unit analisis dan observasi, yang dimana unit analisis ini PAD Kota Palembang dilihat dari kontribusi pajak dan retribusi. Dan unit observasinya pegawai Bapenda Kota Palembang yang bertugas mengelola pajak retribusi sebagai sumber informasi melalui kuesioner. Dan yang terakhir ada sumber data. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua. Yang pertama ada data primer. Data primer ini diperoleh langsung dari pegawai Bapenda Kota Palembang melalui kuesioner yang mengukur persepsi mereka tentang efektivitas pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. Dan yang kedua ada data sekunder. Data sekunder diperoleh dari dokumen dan laporan keuangan daerah seperti APBD Kota Palembang, laporan realisasi PAD, serta laporan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang dipublikasikan oleh Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Palembang. Oke, yang terakhir ada kesimpulan. Jadi, pajak daerah dan retribusi daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD Kota Palembang. Melalui pengelolaan yang efektif, kedua sumber pendapatan ini dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mendukung pembangunan secara berkelanjutan. Terima kasih. Saya memohon maaf apabila ada salah kata selama penjelasan saya tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.